Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya ada sebuah ayat yang ketika malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan diturunkannya ayat tersebut Nabi menangis. Di dalam riwayatnya bahwasanya ketika ayat itu diturunkan, baki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukaan syadidan, nangis yang begitu terseduh-seduh, sehingga karena tangisan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabatnya pun ikut menangis karena tangisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun para sahabat menangis itu tidak tahu, karena hanya melihat Rasulullah menangis, sahabat ikut menangis. Hingga kemudian mereka, para sahabat, tidak mau dan tidak berani untuk mempertanyakan apa yang terjadi dengan Rasulullah. Maka akhirnya salah satu daripada sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf, dia mencoba datang ke putri Rasulullah SAW, tinggalkan Rasulullah di masjid, ditinggalkan, datang ke Sayyidah Fatimah. Kemudian sampai di rumah Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah itu bertanya, Abdurrahman, ada apa kamu datang ke sini? Maja abik, kata Abdurrahman, taraktu an-nabi bakian hazinan wala adri ma nazala bi Jibril. Fatimah, aku datang ke sini, aku tinggalkan Nabi di masjid. Nabi lagi nangis, Nabi lagi susah. Para sahabat tidak ngerti apa yang terjadi, kenapa sampai Nabi begitu nangis dan sedih. Hingga akhirnya kami tidak ada yang berani untuk bertanya, maka aku datang kepada engkau, barangkali jika engkau seorang putri daripada baginda Nabi mau bertanya kepada Nabi dan Nabi mau menjawabnya. Hingga akhirnya Sayyidah Fatimah datang. Kemudian Sayyidah Fatimah bertanya, ya Rasul, akhbirni ma ladzi abkaka, fadaka nafsi ma ladzi abkaka. Ya Rasul, apa yang terjadi? Kok sampai-sampai kau menangis yang demikian? Ada apa? Kata Rasul, fa kaifa la abki wa qad nazala Jibril fi hadhihi. Fatimah, bagaimana mungkin saya enggak menangis sementara malaikat Jibril ini turun dengan membawa ayat, yakni wa inna jahannama la maw'iduhum ajmain. Terbayang dengan yang namanya jahanam. Maka Rasulullah mendengarkan jantung menangis, sedih. Hingga akhirnya Fatimah itu kembalikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, akhbirni an babin minha. Kalau surga juga punya pintu-pintunya, neraka pun ada pintu-pintunya. Aku pengen tahu, berilah aku pemahaman, kabarkan kepadaku perihal pintu neraka jahanam. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, inna ahwaba ahwana babi min sab'una alfi jabalin, sab'una alfa jabal. Fatimah, pintu yang paling ringan, pintu paling ringan dari neraka jahanam itu ada 70.000 gunung. 70.000
Dalam satu pintu ada 70.000 gunung. Gunungnya gunung api, minan nar. Nah, setiap gunung itu, satu gunungnya itu ada sab'una alfi watt, 70.000 jurang dari apa? Kalau jurangnya jurang di gunung, kan kalau gunung itu ada jurangnya. Jurangnya itu bebatuan. Biasanya ada rumput-rumputnya. Ini gunungnya gunung dari neraka, dari api. Setiap gunung ada 70.000 jurang, jurangnya minan nar. Di setiap jurang itu terdapat ada lempengan. Satu jurang ada lempengan-lempengan lagi yang jumlahnya itu mencapai 1 juta lempengan dari api. Setiap dari satu lempengan tersebut ada kota yang berjumlah yakni 1 juta kota. Dari setiap kota itu ada 70 juta kecamatan dari api. Dari setiap kecamatan itu ada kampung atau desa dari api. Sebanyak apa? Sebanyak 1 juta desa. Dari satu desanya itu ada rumah. Sebanyak berapa? 70 juta. Jadi kalau bayangkan itu, anggap ini di kampung. Kampung ada kecamatannya, ada kotanya. Kotanya itu di atasnya kota ada lempengan, itu di atas lempengan ada jurang, jurangnya di atas gunung. Itu gunung satu, beranak. 70.000 pintu pertama. Dari 70 gunung, yang satu gunungnya itu ada jurang. Jurangnya itu banyak. Satu jurangnya itu ada lempengan. Satu lempengannya berjuta-juta. Satu lempengannya itu ada kotanya. Nah, kotanya itu 70 juta. Setiap satu kota itu terdapat ada berapa kecamatan? Berapa? 1 juta, ya, 1 juta kecamatan. 70 juta kecamatan. Setiap satu kecamatan ada 1 juta desa dari neraka. Setiap satu desa itu ada 70 juta rumah dari neraka. Dari satu rumah itu ada 70 juta peti dari neraka. Dari setiap satu petiknya ada 70 juta macam siksaan. Coba bayangkan. Saking banyaknya siksaan, di mana disifati bahwasanya laisa fiha adzabun yushakilu sahiban. Satu siksaan itu tidak ada yang sama. Laisa fiha adzabun yushakil. Gak ada yang menyamai. Kalau si fulan dapat siksaan ini, si fulan lain. Sama seperti manusia. Maksudnya sama manusia apa? Kalian coba perhatikan. Sebanyak ini manusia, ente satu kumpul, ente lihat orang itu berjuta-juta berkumpul-kumpul, tengok wajahnya beda-beda. Nah, jadi kalian nggak bisa membayangkan dari gunung yang 70.000 ada turun sampai rumah ada petinya macam-macam daripada siksaan itu beda-beda. Jadi macam mana siksaan itu beda-beda? Ente gak usah pikirkan. Sama seperti ente berpikir bahwa Allah menciptakan banyak manusia seluruh dunia itu beda.
tega. Nah, heran enggak? Heran kita sebagai manusia. Jadi gini. Nah, ketika Rasulullah menceritakan betapa dahsyatnya siksaan azab api jahanam yang berada di neraka jahanam itu, dalam riwayatnya Anas bin Malik, Fasakotot Fatimah, Sayyidah Fatimah meneteskan air mata. Katakan bahwasanya Fatimah mengatakan al-wail liman dakhala anna, sungguh celaka, sengsara. Pokoknya wail itu, makna wail itu sudah sangat-sangat nestapa itu. Sudah sangat nestapa. Sengsara, nestapa. Nestapa itu sebuah ungkapan yang udah sangat al-wail liman dakhala anna, kerugian, kecelakaan, kerusakan, kehancuran bagi seseorang yang masuk dalam neraka jahanam. Setelah mengatakan demikian, Sayyidina Umar itu mengatakan apa? Diceritakan tentang sifat satu pintu yang paling mudah, abwanu babin minan nari jahanam. Itu pintu yang paling ringan neraka jahanam. Sampai akhirnya Sayyidina Umar itu mengatakan, kalau tahu saya seperti ini, kalau ngerti jahanam itu seperti itu, kuntu kabsan di ahli, lebih baik aku menjadi seekor kambing. Dengan begitu aku jadi kambing, aku disembelih, kemudian aku dimakan dagingnya, dipatah-patahkan anggota daging tersebut, dihancurkan, dikunyah, diremuk tulang-tulangnya. Sayyidina Umar lebih memilih, tahu daripada jahanam siksaannya begitu, lebih baik menjadi seekor. Abu Bakar lain lagi, kata Abu Bakar, ya laitani kuntu ta'iran, tahu kayak gini aku lebih baik jadi bubur. Minum, tinggal pergi ke Kapuas, gitu? Cari di sungai dipakai, makan, cari pertumbuhan, habis itu bisa berkeluyuran, berkeliaran, jalan di hutan belantara, main dari ranting satu ke ranting yang lain, main di pepohonan, sehingga aku tidak mendapatkan hisab ataupun adab, dan aku tidak bisa mendengarkan tentang sebutan neraka jahanam. Sahabat mendengarkan neraka jahanam, mereka sudah ditakutkan. Batas Rasulullah sampai menangis dari para sahabat-sahabat. Beda lagi dengan Ali. Sayyidina Ali mengatakan, ya laitani, ya laita ummi lam talidni, wa ya laitani mutu sobiyah. Tahu kayak gini, aku tidak dilahirkan oleh ibuku, atau kalaupun aku lahir, lebih baik aku mati dalam keadaan masih kecil yang tak punya dosa. Atau ya laitani kuntu hasisan, atau bagus aku jadi rumput saja sudah. Dengan aku menjadi rumput, aku dimakan oleh sapi, dimakan kerbau, dimakan kambing, sehingga dengan demikian aku tidak mendengarkan sebutan neraka jahanam. Atau saya jadi sesuatu yang dimakan oleh binatang buas, sudah selesai. Itu kata Sayyidina. Kemudian Salman, sahabat Salman itu pergi ke arah makam Baqi. Di situ sambil bergelantungan tangannya di kepala sambil mengatakan, ya, tangannya di atas kepala sambil mengatakan Ali Saudi, wa ba'uda safara wa qilla zada fi safaril qiyamah tsumalaki. Kita ini perjalanan masih jauh. Sementara bekal kita untuk ke sana itu sedikit. Kata Salman,
Pas begitu ketemu Bilal, ketemu sahabat Bilal. Bilal bertanya, ya Abdullah, apa yang terjadi? Aku belum pernah melihat seperti ini, kamu seperti itu. Katakan, kamu itu sampai menangis sedih betul. Akhirnya sahabat Salman berkata, ya Bilal, al-wailil walad, celaka Bilal, kita ini celaka Bilal. Kenapa? Kalau kita nanti kembali, ya kembali atau kita mati, kemudian mati kita setelah kita mengenakan pakaian daripada pakaian sutra yang mewah, ya. Sementara nalbisum makru'atin niron, sementara pakaian-pakaian kita yang di dunia ini akan menjadi sebagian daripada potongan-potongan neraka. Walwaili wala, kecelakaan, kerugian, kesengsaraan itu akan menimpa kepadaku dan kepadamu Bilal kalau ketika kita kembali, artinya ketika kita kembali mati setelah kita sempat memeluk daripada istri-istri kita, sementara kita membersamainya dengan setan dalam belenggu daripada setan. Al-wailul walad ya Bilal idza sukina min hamimiha. Alhasil kata Salman ke Bilal, Bilal sungguh celaka, merugi, sengsara andai kata besok di akhirat ternyata kita dikasih minum yakni berupa air panasnya jahanam. Sungguh celaka seandainya kita besok dikasih makan unik-uniknya neraka jahanam. Ini kisah daripada ayat yang ketika Nabi mendapatkan ayat dari malaikat Jibril, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, menyifati, ya, menyifati daripada neraka jahanam.